Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan guru-guru yang ada di hadapan kita, Abi Amir Faisal, pun juga guru kita Al-Mukarram Al-Musaram Bapak Kiai Haji Syukri Albani. Kita doakan keduanya mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan. Para alim ulama, para guru-guru, tentu yang saya banggakan semua jamaah yang insya Allah siang hari ini enggak punya sifat malas. Alhamdulillah. Sehat Bu? Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Jamaah sekalian, kalau bicara tentang menghilangkan sifat malas, ternyata itu masuk ke dalam ibadah jihad fisabilillah. Jalan menuju Allah, jalan menuju ridha Allah, meninggalkan kemalasan. Ya, pernah salah satu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Ternyata baginda Rasul pernah seketika menjawab, jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad itu kan bayangan kita itu perang gitu ya, jihad kita itu berkeringat. Bayangan kita yang namanya jihad lelah dalam keadaan pokoknya melawan musuh. Tapi ternyata salah satu bentuk jihad kita yang bisa kita lakukan setiap hari dalam lingkungan kita, yaitu melawan malas. Kalau ada orang yang mampu melawan malas, insya Allah dia sedang jihad di jalan Allah. Khususnya melawan malas dalam ibadah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu tadi kira-kira mau berangkat ke sini malas apa enggak? Jujur. Alhamdulillah. Ada juga sih rasa panas nih kayaknya. Tapi melawan malas semata-mata ingin duduk di rumahnya Allah, ingin kajian, alhamdulillah berarti ibu sudah mendapatkan jihad fisabilillah, termasuk bapak-bapak yang di sini. Kalau saya mau nanya sama bapak, kira-kira Pak kalau lagi bekerja 1 bulan kemudian dapat gaji upah 1 bulan ngasih kepada istri sebagai bentuk nafkah, kira-kira malas apa enggak Pak? Jawaban bapak-bapak tergantung. Saya mau nanya balik sama ibu, Bu mohon maaf nih, mohon maaf. Kalau suami bilang, Bu nanti tolong jangan tidur malam-malam, jangan tidur duluan. Tidurnya jangan duluan, tidurnya jangan awalan. Temenin suami, bapak lagi ngomong nih, jangan tidur duluan, temenin bapak pengen ngobrol malam-malam. Ibu jawabannya males atau siap, saya pengen jadi istri solehah, yang mana? Ini berjanji di rumahnya Allah, mudah-mudahan nanti dibuktikan di rumahnya insya. Atau saya mau tanya lagi, kira-kira kalau lagi mau baca Quran, itu ngelihat Quran sudah berwudu, kemudian kita pengen buka Quran, kira-kira bisa nggak tuh ya setengah jam kita buka Quran? Bener? Berapa kali nguapnya? Tapi kalau ada bunyi telepon cling cling cling, kira-kira buka handphone apa buka Quran? Orang solehah semuanya, Masya Allah. Jamaah sekalian, males itu ternyata kalau kita lawan memang berat, tapi ternyata itu jihad di jalan Allah. Yang insya Allah hari-hari kita di rumah, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai hambanya Allah, beribadah, menghilangkan malas, bergerak untuk ibadah, insya Allah maka setiap hari kita mendapat pahala jihad di jalan Allah. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu ada cara-caranya supaya kita gampang bersemangat menghilangkan kemalasan. Mau tahu? Yang pertama kita paksain. Memang kadang-kadang kalau mau mulai satu ibadah kebaikan itu memang beratnya tuh ada, betul? Coba saya mau tanya, kalau bangun tahajud bisa apa enggak? Alhamdulillah, ini benar-benar penghuni surga semua ini nih. Jadi kalau malam bangun ya Bu ya?
Jam berapa? Ngapain? Sholat. Alhamdulillah. Untuk bergerak, untuk bangun harus dipaksain. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu terasa berat. Tapi lihat, kalau sudah kita paksakan, yang berikutnya akan menjadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, maka nanti jadi kebutuh. Kalau nggak tahajud kayaknya nggak enak gitu. Kalau semalam ketiduran bablas kayaknya nyesel gitu. Ngelewati hari tanpa bersedekah, biasanya sedekah tapi hari ini belum sempat sedekah, kayaknya berat, sedih. Itulah yang harus kita raih. Artinya yang pertama dipaksa. Kan ada doanya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Insya paksain. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur. Yang akan masuk ke dalam kubur bersama kita adalah amal-amal soleh. Itu dalam kitab Nasoihul Ibad kan kita suka disindir sama ulama. Ya, yaman bidunya hushtagal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin, lalai, malas, hatta dana minhul ajal, malas beribadah sampai sebentar lagi kematian akan datang. Ingat, al mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba. Wal kubru sundukul amal, kuburan tempat amal kita. Kalau males, kalau mager, nggak mau ibadah, masuk ke dalam kubur mau bawa apa kita kalau bukan amal-amal soleh. Jadi insya Allah pertama dipaksa untuk ibadah kepada Allah yang ringan tapi istiqomah. Tahajud 2 tapi istiqomah. Baca Quran selembar, apalagi 1 juz tapi istiqomah. Sedekah nggak usah banyak-banyak, sehari 500 ribu. Oh, nolnya gelindingin ya Bu ya, 5.000 tapi istiqomah. Lakukanlah. Kenapa? Kita butuh punya modal untuk selamat masuk ke dalam kubur dengan amal-amal soleh. Oleh karena itu bergerak, jangan punya sifat Yang kedua, di antara supaya memotivasi kita nggak males, cari tahu fadhailul amal. Fadilah, keutamaan-keutamaannya. Nih kalau saya tahajud kira-kira keutamaannya apa ya? Boleh buat motivasi kita. Nih kalau sholat duha keutamaannya apa? Boleh. Sedekah boleh. Bakti sama suami boleh. Suami ngasih banyak, istri sama ngasih banyak duit istri. Boleh. Ambil, lihat keutamaan-keutamaan dari amalan yang kita lakukan. Insya Allah, Allah akan berikan motivasi. Allah akan jadikan kita semangat dalam beribadah. Yang ketiga, minta sama Allah. Doanya semua pasti pada hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta sama Allah mudah-mudahan yang udah rapih, yang udah semangat ibadah jangan jadi males, yang masih males nih gerak. Supaya apa? Supaya kita beruntung bawa banyak amal ketika nanti menghadap kepada Allah. Amin ya rabbal, wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran jazilan Ustazah Kotrunada yang telah melengkapi tausiah di segmen ketiga ini. Mudah-mudahan menjadi semangat kita semua untuk mengentaskan segala kemalasan di dalam diri. Nah, tausiah yang menarik ini pemirsa, atau tema yang menarik ini akan kita perdalam dalam sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.